Halo, apa kabar? Semoga pada sehat ya. Sekarang apa-apa serba mahal ya, serba naik. Tapi saya doain teman-teman semua pada ditambah rezekinya ya, bisnisnya tambah mudah ya. Gajinya tambah naik dan karirnya juga semakin naik. Oke, teman-teman, ini saya ingin sharing ya tentang menabung ya. Jadi ini ceritanya teman-teman kantor itu dan sebagian teman-teman nongkrong lah ya, teman-teman tongkrongan. Jadi ada teman-teman tongkrongan ini waktu awal-awal merintis karir gitu kan, ada beberapa yang maaf ya penghasilannya ini masih di bawah UMR. Kemudian karena kerjanya benar, karirnya tambah bagus, penghasilannya naik ya. Ini yang aneh, ketika dia penghasilannya sedikit, katakanlah UMR 3 juta, gajinya 2 juta gitu ya. Dia nggak bisa nabung. Tapi kemudian ketika gajinya 2 kali di atas UMR, sama aja sama. Dia nggak bisa nabung juga, jadi hampir nggak ada sisa. Ketika akhir bulan gitu ya, mungkin 24, 23 udah nggak ada sisa, nggak ada yang bisa ditabung gitu. Itu bahkan salah satu teman ini ceritanya cukup bagus. Jadi tinggal di ibu kota, eh, karirnya juga cukup mentereng lah. Gajinya sekitar 40 juta, Anda bayangin. Gaji 40 juta, nyicil BMW. Ya. Kalau apa namanya mungkin 2 tahun sekali itu ganti iPhone, iPhone-nya nyicil. Kemudian milih tinggalnya eh, di apartemen yang kontraknya di atas 5 juta per bulan. Ya, belum yang lain-lain ya, belum listrik dan air misalnya seperti itu. Nah, ternyata saya amati ini kecerdasan finansial itu ya tidak berbanding lurus dengan eh, status sosial dia gitu. Kalau misalnya kita ngelihat posisi senior manager atau direksi ya pernah mendapatkan status direksi gitu dalam suatu perusahaan ya sebenarnya kan cukup wah ya sebenarnya. Tapi ya enggak juga. Gaji 40 juta jadi setiap bulan tuh hampir nggak ada sisa. Ya kenapa juga setiap bulan harus ganti iPhone, nggak ada urgensinya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa tinggal di apartemen yang lebih murah, kenapa yang ngontrak yang apartemen harga 10 juta atau lebih kan gitu. Sedangkan yang namanya pekerjaan ini kan nanti suatu ketika kan ada pensiun. Jadi waktu yang sudah kita tidak bisa produktif lagi. Artinya ketika kita nggak bisa produktif kan harusnya aset gitu ya. Kita harus mempunyai tabungan aset untuk bisa menafkahi kita ketika sudah tidak produktif. Dan itu nggak satu dua, banyak ternyata. Banyak. Jadi buat teman-teman ya, sekarang kadang-kadang mereka ini juga nggak punya etika gitu ya. Teman-teman yang saya tadi sebutin. Artinya ketika tadinya sebenarnya itu bukan gajinya bukan 40, 80 malahan. Nah, 80 ini ketika dia punya jabatan di startup ya. Jadi dulu itu kan ketika jelang-jelang pandemi gitu kan, itu kan startup itu kan lagi kebanjiran modal gitu ya. Nah, eh, ketika musim winter ya, startup winter gitu ya. Jadi banyak sekarang dikurang-kurangin gitu lah. Investasinya sekarang dikurang-kurangin. Artinya ketika perusahaan-perusahaan startup ini ternyata memang bisnis modelnya itu nggak bagus ya otomatis dia tambah lama tambah turun. Habis itu bangkrut gitu kan. Nah, teman saya ini dipotong gajinya dari tadinya tuh 80 juta dipotong jadi 40 juta. Pontang-panting lah dia. Ya, di tongkrongan kayak gitu tuh minjem ke teman. Jadi teman ini cerita ya teman satu lagi. Yang satu katakanlah yang di startup ini namanya Adi.
Kemudian yang dipinjemnya penghasilannya nggak banyak, mungkin nggak sampai 2 kali UMR lah. Tapi dia ini punya keluarga ya, sedangkan si Adi ini belum berkeluarga ceritanya. Nah, si Adi ini pinjam ke Zaki, bro, aku mau pinjam nih gitu. Loh, bukannya kamu gajinya 80 juta di perusahaan X gitu kan? Iya, tapi sejak tahun 2003 kemarin, awal 2003 gajiku udah dipotong gitu. Dipotong separuhnya jadi 40 juta sekarang. Ya tetap aja kan 40 juta ini kan besar gitu loh. Nah, lah terus kenapa aku masih harus bayar cicilan mobil, cicilan pay letter, cicilan iPhone gitu ya. Loh, kenapa mesti kayak gitu ya? Tinggal apa namanya? HP ya tinggal di downgrade, mobil tinggal dijual. Mobilnya BMW, punya dijual. Ya kalau misalnya gitu aku ada, cuma ini kan aku udah persiapan buat anakku yang mau masuk SMP gitu loh, butuh biaya bla 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 segala macam. Nah, ketika diomongin seperti itu, si Adi ini nyolot malahan. Oh, kamu kamu bisa nggak minjemin aku? Kalau nggak usah, nggak apa namanya, nggak ada udut ya. Kalau lagi kere ya bilang aja gitu, kasar mulainya. Nah ini ya tipe-tipe temen yang tidak tahu diri. Ya, kere aja belagu gitu kan. Jadi Adi ini intinya ya takut dibilang terkesan kere gitu lah. Ketika dia harus downgrade misalnya dari motor katakan dari mobil tadinya BMW downgrade misalnya jadi Avanza, gengsi dia lebih milih gengsi. Jadi teman si Zaki ini teman saya ini ya cengengesan aja. Jadi kalau misalnya memang nggak apa namanya ya nggak bisa bantu ya udah gitu kan. Jadi nyolot. Jadi ya si Zakinya nggak habis pikir gitu kan. Ada orang ada teman seperti itu lebih lebih apa namanya menghalalkan segala cara agar gaya hidupnya ini nggak downgrade gitu kan. Kalian punya teman nggak? Ini salah satu teman yang nggak tahu diri ya, nggak pantas ditolong. Kalian ada pengalaman? Ikutan sharing juga ya.